Yang keliru kalau Anda tentukan setiap malam Jumat baca Yasin. Penentuan sebuah ibadah di waktu tertentu itu butuh dalil. Ya, kalau ini tidak ada perintahnya. Tidak ada hadis yang khusus menjelaskan baca Yasin di malam Jumat. Yang tidak dianjurkan, yang tidak disyariatkan, kalau kita tetapkan terus-menerus, ini namanya mengada-ada. Kalau dia tidak memiliki dalil yang khusus, itu termasuk mengada-adakan perkara baru dalam urusan agama. Dan dalam video tersebut, Ustadz Salafi Wahabi mengatakan tidak ada dalil membaca surat Yasin di malam Jumat. Oleh karenanya, membaca Yasin di malam Jumat tidak boleh alias bid'ah karena tidak pernah dan tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tentu, Ustadz Wahabi Salafi Wahabi tersebut salah besar. Mereka salah fikir. Barangkali mereka juga kurang membaca kitab ulama salaf. Karena dalam kitab ulama salaf ada dalil yang menjelaskan anjuran membaca surat Yasin secara umum dan membaca surat Yasin di malam Jumat. Saya heran kenapa Ustadz Salafi Wahabi selalu gegabah dalam berfatwa. Sedikit-sedikit haram, sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit tidak boleh. Alasannya cuma satu, tidak ada dalilnya. Jika demikian, enak banget jadi Ustadz Salafi Wahabi. Kalau tidak tahu dalilnya, langsung saja vonis tidak boleh atau bid'ah. Sekedar informasi tambahan, sebagian umat Islam di Indonesia, terutama di pedesaan, memiliki tradisi membaca surat Yasin setiap malam Jumat. Bacaan surat Yasin itu diperuntukkan kepada famili-famili yang sudah meninggal. Harapannya ada aliran pahala untuk mereka. Namun tradisi ini difatwakan haram atau tidak boleh oleh Ustadz Salafi Wahabi Indonesia. Baiklah, saya jelaskan dalil membaca surat Yasin di malam Jumat. Akan terbukti betapa jahatnya Ustadz Salafi Wahabi mengharamkan yang sebenarnya tidak haram. Dalil-dalil membaca surat Yasin di malam Jumat sebagaimana berikut. Pertama, membaca surat Yasin di malam Jumat adalah tradisi. Tentu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat itu tidak ada masalah. Islam tidak anti tradisi. Sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam, tradisi boleh dilakukan, apalagi masih ada nilai-nilai Islamnya. Misalnya ada kegiatan baca Al-Qur'annya, maka sangat boleh, bahkan kita anjurkan untuk dilakukan. Kedua, membaca surat Yasin untuk orang yang meninggal ternyata pernah diperintahkan oleh Rasulullah. Rasulullah pernah bersabda, "Iqra'u Yasin ala mautakum." Artinya, kalian bacalah surat Yasin untuk orang-orang meninggal kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Hadis ini memang dikatakan dhaif menurut sebagian ulama. Akan tetapi, Imam Ibnu Hibban mengatakan bahwa hadis ini sahih. Imam Abu Daud juga berpendapat hadis ini sholeh atau bisa dijadikan hujjah di dalam hukum. Imam Ahmad bin Hanbal juga meriwayatkan hadis dalam musnadnya, wa Yasin qalbul Qur'an la yaqra'uha rajulun yuridullaha tabaraka wa ta'ala wa darul akhir illa ghufira lahu wa qra'uha ala mautakum. Artinya, surat Yasin adalah hati Al-Quran. Tidak dibaca oleh seorang yang mengharapkan Allah dan hari kiamat kecuali dosanya diampuni. Dan bacalah surat Yasin tersebut untuk orang-orang yang meninggal dari kalian. Ketika ulama menjelaskan hadis tersebut, mereka berbeda pendapat. Ada yang mengatakan surat Yasin itu dibaca di samping orang yang mau meninggal. Tujuannya agar lebih mudah keluarnya ruh, juga agar dia bisa mengambil pelajaran dari isi surat Yasin itu.
Ada juga yang mengatakan membaca surat Yasin itu untuk orang yang sudah meninggal, karena redaksi hadisnya menggunakan kata mauta yang memiliki arti orang-orang yang sudah meninggal. Ada juga sebagian ulama yang mengatakan surat Yasin dibaca untuk orang yang mau meninggal dan untuk orang yang sudah meninggal. Artinya surat Yasin boleh dibaca untuk kedua-duanya. Di antara ulama yang berpendapat bahwa surat Yasin bisa dibacakan untuk orang yang ingin meninggal dan orang yang sudah meninggal adalah Syekh Majduddin At-Taimiyah. Beliau adalah kakek Syekh Ibnu Taimiyah. Ibnu An-Najjar menulis dalam kitab Syarh Al-Kaukab Al-Munir, wa min dzalika ma qalahu Al-Majdu fi qoulihi sallallahu alaihi wasallam, iqra'u Yasin ala mautakum yashmalu al-muhtadara wal mayyita qabla ad-dafni wa ba'dahu fa ba'dal mauti haqiqatun wa qablahu majazun. Artinya, di antaranya adalah yang telah diungkapkan oleh Al-Majdu, yaitu Syekh Majduddin Abdussalam At-Taimiyah, kakek dari Syekh Ibnu Taimiyah, tentang hadis bacakanlah surat Yasin di dekat orang-orang mati di antara kalian. Yang dimaksud al-mauta, yang artinya orang-orang mati dalam hadis tersebut, adalah mencakup orang yang akan mati dan orang yang sudah mati, baik yang belum dikubur dan yang sudah dikubur. Maka jika al-mauta diartikan orang yang sudah mati, maka diartikan secara hakikat atau sesuai arti bahasa. Sedangkan jika diartikan orang yang akan meninggal, maka arti tersebut diartikan secara majas atau tidak sesuai dengan arti bahasa. Sebenarnya membaca Al-Quran untuk orang meninggal itu sudah dilakukan sejak dulu, sudah menjadi tradisi turun-temurun dari generasi ke generasi. Tidak ada yang mengingkari atau menuduh bid'ah seperti Salafi, Wahabi pada masa sekarang. Hal ini sebagaimana ditulis oleh Syekh Ibnu Qudamah, salah satu ulama yang bermadhab Hambali. Ibnu Qudamah memulai penjelasan dengan sebuah keterangan bahwa pahala amal ibadah boleh diperuntukkan untuk orang yang meninggal. Pahala itu juga sampai dan bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal itu. Ibnu Qudamah menulis, wa innahu ijma'ul muslimina fa innahum fi kulli asrin wa misrin yajtami'unahu wa yaqra'una al-Qur'ana wa yuhduna thawabahu ila mautahum min ghairi nakirin. Dan sesungguhnya ada ijma atau kesepakatan umat Islam bahwa pahala ibadah boleh dikirimkan dan sampai kepada mayit, karena sesungguhnya di setiap masa dan negeri umat Islam berkumpul membaca Al-Quran dan menghadiahkan pahalanya untuk orang-orang yang sudah meninggal tanpa ada yang mengingkari. Kemudian, kenapa membaca Yasin malam Jumat? Itu hanya tradisi, apalagi ada hadis yang menjelaskan bahwa kita dianjurkan membaca Yasin di setiap malam. Rasulullah bersabda, "Man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lahu." Artinya, barang siapa yang membaca Yasin di suatu malam, maka di pagi harinya dia mendapatkan ampunan. Hadis ini tercantum dalam tafsir Ibnu Katsir. Menurut beliau, sanad hadis ini jayyid atau bagus. Jadi Rasulullah menganjurkan kita membaca surat Yasin di malam hari. Tentu membaca di malam Jumat juga termasuk dalam hadis ini. Bahkan dalam hadis lain ada penjelasan bahwa kita dianjurkan membaca surat Yasin di malam Jumat. Rasulullah bersabda, "Man qara'a lailatal jum'ati hamim ad-dukhan wa Yasin asbaha maghfuran lahu." Artinya, barang siapa yang membaca di malam Jumat surat Hamim ad-Dukhan dan surat Yasin, maka Allah mengampuninya di pagi hari. Hadis rawahu Imam Al-Baihaqi. Rasulullah juga bersabda, "Man qara'a surat Yasin was-saffat lailatal jum'ati a'tahullahu su'alahu." Artinya, barang siapa yang membaca surat Yasin dan Saffat di malam Jumat, maka Allah akan memberi
permintaannya. Hadis rawahu Imam Abu Daud. Menurut penjelasan Al-Munawi dalam Faidul Qadir, hadis ini munqati atau sanadnya terputus. Dengan demikian, dua hadis yang menjelaskan membaca surat Yasin di malam Jumat ini dhaif, akan tetapi bisa diamalkan karena di dalam Fadhailul A'mal sebagaimana pendapat para ulama mengatakan hadis dhaif boleh diamalkan. Ala kulli hal, membaca Yasin pada malam Jumat dan pahalanya dikirimkan untuk orang yang sudah meninggal itu tidak bid'ah, karena ada penjelasan dalil di dalam kitab-kitab para ulama salaf. Di antara dalil itu adalah sebagaimana berikut. Pertama, menurut dalil sahih, pahala apa saja itu sampai kepada mayit. Kedua, ada perintah dari Rasulullah untuk membacakan Yasin dan diperuntukkan untuk mayit. Ketiga, ada perintah Rasulullah untuk membaca Yasin di malam hari. Keempat, ada perintah Rasulullah untuk membaca Yasin di malam Jumat. Itulah dalil membaca surat Yasin di malam Jumat. Jadi sebaiknya Yasin itu dibaca tiap-tiap malam. Ulama yang datang ke negeri Melayu dulu tahu orang Melayu pergi ke laut, pergi bertanam padi, pergi mencari ikan. Susah kalau tiap malam. Dia suruh kalau tak sanggup tiap malam, malam Jumat sajalah. Baik, kemudian persoalan tentang Yasinan. Yasin itu kan baca surat Yasin. Yasin itu bagian dari Al-Quran. Sepanjang tidak kemudian dikhususkan Yasin misalnya, saya pengen Yasin yang lainnya tidak baik misalnya, maka mohon maaf, kalimat mengkhususkan kepada Yasin dengan menepikan ayat yang lain itu yang tidak benar. Kalau baca Yasinnya nggak ada masalah. Ibu mau Yasinan silahkan, mau Baqarahan silahkan, mau Ali Imranan silahkan, mau Maidahan silahkan, nggak ada masalah, silahkan. Mau baca-baca sepanjang yang baik-baik.